Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak sekalian, apa kabar? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu kita sudah melakukan ulangan harian ya tentang bab energi. Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan terlebih dahulu ya tentang bab berikutnya, yaitu sistem organisasi kehidupan. Untuk hasil ulangan yang kemarin dan juga rekapan penilaian bab kemarin, insya Allah akan saya sampaikan pada hari Senin. Nah sekalian, bab yang ke-6 ini ya, ini judulnya adalah sistem organisasi kehidupan. Baik, bab ini akan nanti kita bagi menjadi 4 subbab ya insya Allah, yaitu yang pertama adalah konsep. Yang pertama konsep organisasi kehidupan, kemudian konsep atau pengertian ya organisasi kehidupan, kemudian yang kedua sel, yang ketiga jaringan, yang keempat organ, sistem organ dan organisme. Baik anak sekalian ya, untuk tujuan pembelajarannya ya kita masuk ke pembahasan subbab yang pertama tentang konsep organisasi kehidupan. Pada pertemuan hari ini tujuan pembelajarannya adalah kalian diharapkan dapat menyebutkan tingkatan hierarki ya kehidupan, tingkatan hierarki kehidupan ya. Baik anak sekalian, coba kalian ingat ya atau bayangkan, karena kan kalian sudah pernah di sekolah ya, di sekolah SD juga pernah, dan sekarang sudah di Sanawiyah Madrasah Muallimin. Walaupun kita belum sempat ya bertatap muka di kelas. Nah sekalian, kalau kalian perhatikan ya, ketika kalian di sekolah ya, itu kalian merupakan siswa ya. Satu siswa itu merupakan bagian dari kelas tertentu. Misalnya kalian yang duduk di kelas 7C, maka kalian merupakan bagian dari kelas 7C. Nah kelas 7C ini ya, ini juga merupakan bagian dari kelas 7 ya, karena kelas 7-nya tidak hanya 7C tapi sampai banyak ya, misalnya sampai E misalnya ya, tapi di Muallimin sampai lebih dari E, sampai I ya. Nah lebih di sini ya, berarti kelas 7C ya, tempat kalian belajar ya, kelas kalian itu merupakan bagian dari kelas 7. Nah kelas 7 sendiri merupakan bagian lagi ya, bagian dari yang lebih besar lagi, yaitu bagian dari madrasah ya. Nah ini artinya apa ya? Artinya ya kamu ya itu merupakan bagian terkecil dari madrasah ketika di sekolah ya. Ketika di sekolah kalian merupakan bagian terkecil dari madrasah. Nah ini artinya apa? Artinya di dalam madrasah sendiri ya, atau dalam sekolah itu tersusun dari bagian-bagian ya, bagian dari yang terkecil sampai yang paling besar yang saling berkaitan. Nah dalam kehidupan juga demikian anak sekalian ya, dalam kehidupan, dalam makhluk hidup ya, itu juga terdapat keteraturan seperti ini ya, keteraturan, bahkan lebih teratur ya, keteraturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan ya, tubuh yang menyusun makhluk hidupnya. Ini misalnya kita ambil dari kata ya. Coba kita perhatikan di sini. Nah ini adalah bedah kata ya. Kita bisa perhatikan ini sudah dibedah katanya, tersusun dari bagian-bagian ya di dalam kata ini. Nah ini adalah jantungnya ya. Kemudian yang ini hati ya. Kemudian di sini adalah paru-paru ya, paru-paru. Nah kemudian masih ada banyak dan bagian-bagian yang lain, ada ginjal, kemudian ada empedu dan ada usus ya. Nah ini merupakan bagian-bagian yang bisa kita amati di contohnya pada kata. Nah artinya apa anak sekalian? Artinya ya organisme itu tersusun dari bagian-bagian yang lebih kecil ya. Nah misalnya tadi pada kata adalah tadi sebenarnya namanya organ. Nanti kita menyebutnya namanya organ. Itu terdiri dari bisa paru-paru, jantung, usus dan lain-lain.
Nah, jika diteliti lebih lanjut ya, itu bagian-bagian tadi misalnya jantung ya, ginjal, usus itu ternyata masih tersusun dari bagian-bagian atau unit-unit yang lebih kecil lagi. Nah, ini bisa kita perhatikan di gambar ini ya, sekalian ya. Di sini bagian yang paling kecil nanti ada namanya atom ya. Dulu sudah kita pelajari, atom akan membentuk molekul, molekul kemudian nanti akan membentuk, di sini nanti ada organel sel, kemudian membentuk ini ya, ada inti sel, ini termasuk salah satu ya bagian dari sel. Kemudian nanti membentuk sel, sel akan membentuk yang namanya jaringan, jaringan membentuk organ, kemudian organ baru membentuk sistem organ ya, misalnya sistem pencernaan, dan sistem organ akan membentuk yang namanya baru organisme. Organisme masih berlanjut ya, nanti akan membentuk yang namanya populasi ya, kumpulan makhluk hidup sejenis, kemudian nanti membentuk yang namanya komunitas ya, berbagai jenis makhluk hidup, kemudian nanti membentuk yang namanya ekosistem ya, yang bentuk yang namanya ekosistem. Nah, ekosistem nanti sudah ada interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian nanti ekosistem di dunia akan membentuk yang namanya biosfer. Nah, dari urutan ini ya, urutan tadi ya, dari bagian-bagian tadi ya, dari unit-unit kehidupan tadi, ini membentuk suatu tingkatan yang dinamakan dengan hierarki biologi ya. Nah, ini nantilah yang membentuk namanya organisasi kehidupan. Ya, tadi organisasi kehidupan dimulai dari atom sampai kemudian nanti membentuk biosfer. Nah, anak sekalian, ini yang perlu diperhatikan ya, tiap-tiap tingkatan hierarki biologis tadi ya, ini saling keterkaitan ya. Ini misalnya pada manusia, pada diri kita ya, saling keterkaitan dan saling tergantung ya untuk membentuk struktur yang lebih tinggi lagi. Ini sel ya, sel nanti akan bekerja sama dengan sel-sel yang lain, akan membentuk namanya jaringan. Kemudian jaringan membentuk organ dan seterusnya sampai membentuk organisme utuh. Nah, di dalam bab ini nanti kita hanya akan mempelajari ya struktur kehidupan ya, mulai dari sel sampai organisme. Ya, untuk yang sel nanti termasuk kita pembahasan di sini juga termasuk organelnya ya. Nah, sel, jaringan, organ, sistem organ sampai organisme. Nah, untuk yang populasi kemudian dan seterusnya sampai kostum nanti akan dipelajari di bab selanjutnya. Nah, ini kita ya sampaikan ya, nanti juga akan kita ulang lagi ya. Nah, sel itu adalah bagian terkecil dan fungsional ya, dari penyusun tubuh makhluk hidup ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau jaringan adalah kumpulan sel ya, yang membentuk yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kemudian organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan ya, yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu. Kemudian sistem organ adalah kumpulan organ yang saling bekerja sama untuk melakukan serangkaian kerja, dan organisme adalah kumpulan sistem organ, contohnya tumbuhan hewan manusia. Nah, nanti kan kita pelajari satu persatu ini. Jadi anak sekalian ya, organisasi kehidupan itu adalah meliputi ya, terdiri dari atom, kemudian molekul, organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Nah, untuk yang dipelajari kita ya, di bab ini ya, ini dari sel sampai organisme ya, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Saya kira itu anak sekalian pertemuan pada kali ini. Silakan kalian baca ya di bukunya materi yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.